Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh seseorang yang sekarang beliau ini sudah menjadi mualaf. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari kita dengarkan apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Terus gimana kamu bisa tertarik sama Islam? Itu bermula dari 2016, saya kuliahnya di Tondano di Universitas Negeri Manado. Oke. Singkatnya Unima. Oke. Di situ ya semuanya dari YouTube. Dari ceramahnya Dr. Zakir Naik, berlanjut ke ceramahnya Kohani, Umi Irene, dan banyak yang mulaf-mulaf yang lain itu saya nonton ceramahnya itu. Ya dari situ saya mulai kritis tentang perbedaan Islam sama Kristen itu, kitab itu. Jadi saya baca dari Zakir Naik itu sering dalam ceramahnya itu mengeluarkan ayat-ayat Bible, kayak yang di Yohanes 17 ayat 3, kalimat tauhid itu. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa konten dari pernyataan ataupun kesaksian yang sering sekali disampaikan oleh beberapa mualaf ini semuanya hampir serupa. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini beliau ini juga mengakui atau percaya bahwa ada kalimat tauhid di dalam Alkitab. Ini sebenarnya sudah berapa kali disampaikan dan juga pernah disampaikan oleh Pak Dr. Deki atau Verbum Veritatis bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab tidak mengenal Allah yang dianu di dalam agama Islam. Dan Tuhan Yesus pun juga tidak mengenal siapa itu Muhammad, sebab Tuhan Yesus ada di dunia pada abad pertama sedangkan Muhammad adanya pada abad ke-6. Nah teman-teman sekalian, mari kita membaca mengenai ayat yang dia gunakan di dalam bagian ini. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah teman-teman sekalian perhatikan, yang dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu memiliki dua pengenalan. Pertama, mengenal Engkau, yaitu Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan juga mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya teman-teman, kalau seseorang mau memperoleh hidup yang kekal, maka ia harus mengenal Bapa dan juga mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah teman-teman sekalian, ini menjadi syarat. Dan kemudian mengenai ungkapan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah ini menjadi poin penting teman-teman. Mengapa di sini dikatakan Yesus Kristus yang telah Engkau utus? Pengutusan Yesus dalam bagian ini dalam statusnya sebagai apa? Perhatikan ayat yang pertama, dikatakan begini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jadi pengutusan Yesus yang dijelaskan di ayat yang ketiga adalah dalam statusnya sebagai anak. Nah teman-teman sekalian, penggunaan istilah Yesus diutus dalam statusnya sebagai anak ini ada kaitannya dengan misi yang dibawa oleh Tuhan Yesus sebagaimana dinyatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman sekalian, jadi inilah alasan mengapa di dalam ayat yang ketiga dan juga ayat yang pertama di pasal yang ke-17 ini digunakan istilah Yesus diutus dalam statusnya sebagai anak. Karena memang ini berkaitan dengan misi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, karena itulah ia datang ke dunia, yaitu misi keselamatan. Dan di dalam ayat ini sangat jelas bahwa inilah hidup yang kekal itu kalau kita mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan juga mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi tidak mungkin seseorang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, akan memperoleh hidup yang kekal kalau tidak mengenal Bapa dan juga Yesus Kristus. Dan ini menjadi syarat teman-teman. Nah sekarang selanjutnya yang menjadi poin pentingnya adalah, selain daripada Yesus di dalam bagian ini digunakan istilah diutus dalam statusnya sebagai anak, ini juga merujuk kepada Yesus dalam statusnya sebagai Allah yang menjadi manusia untuk mengerjakan karya keselamatan. Dan artinya hanya setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang kemudian bisa memperoleh akses untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itulah pada bagian-bagian yang lain
Yesus sering sekali memberikan pengajaran bahwa barang siapa telah melihat anak, yaitu Yesus Kristus, ia telah melihat Bapa. Nah, ini poinnya teman-teman. Dan di dalam bagian ini bukanlah kalimat tauhid. Sebab Alkitab dan Allah yang dinyatakan dalamnya itu tidak mengenal Allah yang dianut dalam agama Islam, dan juga tidak mengenal Muhammad yang kemudian lahir pada abad ke-6. Ya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang sudah menjadi mualaf, sebenarnya bagi saya secara pribadi sih silakan saja Anda menjadi mualaf, atau kemudian silakan saja Anda menganut agama Islam. Ya bagi saya sah-sah saja karena itu adalah hak yang bersifat pribadi. Tetapi kalau teman-teman sudah berbicara tentang ayat-ayat di dalam Alkitab, maka saya sebagai orang Kristen memiliki hak untuk menanggapi mengenai klaim ataupun pernyataan dari teman-teman mualaf. Jadi sekian teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik, dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.